Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdik wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahataha bil ilmuk wa khata bihi kalamak wa ahsahu kitabuk. Wardal ma'sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha kana rijalun minal insi ya'uzun birijalin minal jinni fazadum raqasuraqallahu azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi dalam program kajian seram seputar ruqyah dan Islam. Kali ini di episode 8 kita akan bahas tentang ada apa sih ya dengan mahasiswi, kos, dan jin. Nah, kita akan kupas ini. Kita mengundang seorang bintang tamu ya, alumni dari salah satu universitas di Pekanbaru Riau, Universitas Abdurrab, Fakultas Psikologi. Beliau alumni tahun 2020 yaitu Kak Ismi panggilan beliau. Nah, beliau seorang mahasiswi yang alhamdulillah aktif ya, selain aktif dalam perkuliahan dan juga beliau aktif dalam kegiatan organisasi kampus, dan ada hal yang perlu kita bahas nanti dari pengalaman beliau terkait tentang judul kita hari ini gitu. Kenapa, apa sih hubungan antara mahasiswi, kos dan jin ya? Apakah hubungan mereka baik-baik saja? Ya, kali ini kita akan bahas tentang kenapa ya, apakah ada gitu ya, apakah ada memang ya, apakah memang ada di kosan itu gangguan-gangguan mistis ya, ataukah kalau ada apakah memang jin yang melakukannya. Kemudian apa sih sebenarnya target mereka atau sasaran mereka, tujuan mereka apa, dan kenapa sih ada yang sampai diganggu, mulai dari apa namanya, mulai dari dia dicolek waktu tidur, sampai dia kemudian ada yang digelitik kakinya, sampai ada yang dihimpit tidur, sampai ada yang apa namanya ya, sampai ditarik kakinya, sampai ada yang masuk ke mimpi, sampai mimpi buruk dia, sampai di kosan itu juga ada yang kenapa ya setiap di kosan tuh ya, padahal kosannya tuh luas ya, tapi terasa sesak penuh orang, barangkali sekali orang dalamnya. Atau ada kosan ya yang dia, kosan ini secara fasilitas lengkap, bagus, nyaman, tempatnya strategis. Kalau hubungannya dengan kampus tentu ya, pokoknya secara logisnya itu orang mahasiswi atau mahasiswa pasti deh di situ. Nah, itu dia. Sambil-sambil ya. Selamat datang semuanya gabung. Masya Allah saudara-saudariku demi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mencintai bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Wira apa kabar? Ade Irma apa kabar? Nurma, Kak Lilis, kemudian Bang Dayat, Bu Wiwi, Masya Allah. Kemudian Pak Rudi, apa kabar? Mbak Anggi juga, Masya Allah, apa kabar, sehat? Ini ada pertanyaan ini dari Bang Wira, kenapa mahasiswi bukan mahasiswa? Ya, ini apa aja sebenarnya Bang Wira? Karena request dari para followers dan netizen yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Mahasiswa juga sebenarnya ya Bang Wira. Mau kita angkat namanya mahasiswa, tapi kan sekarang ini ya yang namanya gangguan-gangguan goib itu atau mistis ini kan paling banyaknya perempuan, karena memang jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Itu aja sih Bang Wira. Mau mahasiswa sama aja. Nanti kita akan bedah setajam silet untuk membahas hal ini. Apakah mahasiswa juga ada diganggu di kosannya selain mahasiswi? Nanti kita bahas nih. Kita sedang menunggu host kita yang sangat ganteng ini ya. Was, Asdiana Merah 3 bergabung. Assalamualaikum Min. Bang Aul. Kemudian ada Kak Nurul Khafifah. Masya Allah, Assalamualaikum. Sehat Pak Rudi ya. Kita ya, kemudian ini ya, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai kedua kita, tauladan kita ya, yang senantiasa selalu menjadi idola kita dalam setiap halnya. Hardi, sehat Bang, walaupun belum ditanya kabarnya ya, itu udah mewakili deh semuanya. Semoga sehat Hardi. Luar biasa pertemuan kita kemarin yang kangen kita ulang lagi. Assalamualaikum Tuan Guru, semoga sehat selalu, panjang umur. Makasih Maul, amin. Asyap. Bang Mira, kapan kita ngopi bareng nih ya?
ngobrol-ngobrol nih lah seputar-seputar Islam, seputar yang lain-lainnya lah. Kita belum datang juga host kita nih, Bang Manahan. Mungkin sedang OTW dari masjid ke rumah. Baik, sambil kita relax santai saja. Wah, Bang Nahan, Masya Allah. Wah, Damat Pak Matsani, Sensei. Apa kabar Sensei? Sehat? Rahwana Kusuma, apa kabar? Masya Allah, banyak gabung nih, alhamdulillah. Oke, Bang Nahan, mari kita join. Let's go. Sensei Matsani, kapan kita latihan bareng nih di Jakarta lagi? Ya. Nggak apa-apa, kita relax saja, kita santai saja. Ini bukan kajian-kajian yang harus didengar sampai selesai. Nggak, disela aja, nanya aja langsung chat ke sana. Tambah kolom komentar tuh, ajar aja. Ya, oh Masya Allah, Bismillah. Kita langsung saja join Bang Nahan. Kita sambil nunggu Kak Ismi. Alhamdulillah, Bang Nahan ada gabung. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kak Wulandari, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nahan yang ganteng, yang sangat dicintai oleh istri dan keluarganya. Insya Allah. Alhamdulillah sehat, Ustaz Kotri. Apa kabar Ustaz Kotri? Seperti yang Bang Nahan lihat, alhamdulillah sehat seperti Bang Nahan, dan seperti Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua yang lagi live bersama kita untuk saling berbagi ilmu pengalaman. Ilmu tidak dalam, tapi paling tidak kita berbagilah ya kejadian-kejadian, kisah-kisah yang terjadi kekinian. Oh ya, sambil kita tunggu Kak Ismi ya. Kita mulai aja deh Bang Nahan, nggak apa-apa. Nanti Kak Ismi kita gali lagi ya, bagaimana pengalaman beliau terkait masalah kosan-kosan. Baik, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam senantiasa kesehatan dan dalam keberkahan hidup. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali teman-teman semuanya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, teman-teman semua sudah tahu belum judul kita Nah, ini malam dia. hari ini? Atau sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tadi udah ada dari Bang Wirak, Bang Nahan. Kenapa sih mahasiswi nggak mahasiswa katanya? Oh iya. Jadi kalau mahasiswa... Ini sebenarnya ini apa kreativitasnya Bang Nahan ini kata-kata mahasiswinya Bang Wirak. Gimana Bang Nahan? Ya, jadi saya memang sebagai mahasiswa ya. Azik. Jadi yang biasa apa namanya? Sinyal putus Bang Nahan. Loading, puter-puter. Bana loading nih Banahan. Sepertinya sinyal. Halo. Ada Kak Priska. Kabar. Baru mantap. Boleh ulang sedikit. Kenapa mahasiswi itu Bang Wiratu, Bang Nahan cocok? Iya. Gas. Kenapa mahasiswi Bang Nahan? Kamu nggak mahasiswa? Ya. Karena yang cerita horor, cerita seram itu mahasiswi bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa cerita ini yang seram, lucu, nggak seru. Oh gitu. Tapi kalau mahasiswa seru. Dan mahasiswa sering buat mahasiswi seram ya dengan keberadaan mereka ya. Oke, gas. Iya Ustadz Kotri, jadi pengalaman saya kan, saya tuh pernah jadi ketua himpunan mahasiswa. Jadi ya Banan ini sambil apa, yang mau nanya-nanya langsung aja nggak apa-apa ya, kita santai aja kan. Yang mau gimana? Langsung ya. Jadi pengalaman saya tuh, mahasiswi teman-teman saya tuh sering ini cerita bertanya, termasuk kegiatan kegiatan mahasiswa ini apa namanya? Kalau awal-awal masuk itu namanya ospek ya. Kan kita biasa tuh ke hutan gitu kan. Dan sering itu
kejadian yang kesurupan itu mahasiswi, bukan mahasiswa, Ustaz. Nah, itu Oh gitu ya. menarik juga. Memang betul. Jadi memang apakah jin itu tertariknya dengan mahasiswi saja atau mahasiswa juga? Begitu. Ya ini, jadi setiap tahun kami ospek tuh, jin tuh bisa kesurupannya tuh Itu kan ganti-gantian ke dibilang mahasiswa. PTK, pengenalan dunia kampus tuh. Nah, seperti itu. Bisa tuh Hmm. jinnya pindah-pindah dari mahasiswi ke mahasiswi. Terus Nah, ada nggak jin mahasiswa pindah-pindah itu sebenarnya ilmu rukyah? ada tahu nih, tahu saat. Jadi gini, eh mahasiswi ini kesurupan, dia tuh punya pacar Hmm. biasanya. Nanti pacarnya tuh yang nenangin. terus terus itu makin nempel loh, Ustaz. Kalau dari yang saya Iya, lihat nempel tuh. Nanti yang kesurupan sama pacarnya, pacar iya. ini kesurupan enak banget nih. Itu kata Enggak, kata maksudnya Kak gini. Rizka itu. Gabung Kak Simi Maksudnya silakan. Hmm. eh gini kan dia nih kesurupan, tapi kan jadinya dia nggak ikut kegiatan. Dia nggak ikut Ya, kegiatan, terus dia mojok jadinya. Artinya kan ada alasan lah, artinya ya dia mau dibelai-belai jadinya kan gitu. iya, 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 Eh, iya, itu iya, satu ceritanya Ustadz Kodri. Ada lagi Ustadz iya, iya. Kodri. Oh gini, Siap, siap. eh teman-teman saya tuh cerita, dia tuh di kosnya, di kos-kosan mahasiswi. Jadi Kak, dia ngomong sih ke saya jujur, kami tuh kalau tidur Han, kami tuh pakainya seksi katanya. Gini gini gini. Seriusan asli dibilang gitu. Ya nggak usah dibayangin kan, cuma dibilang gitu. Tapi kami tuh sering ini loh, diceritainnya lah yang seram-seram tentang kosnya itu. Hmm. Dan Siap, siap, biasanya cerita seperti itu cerita mahasiswi. siap. Mahasiswa, teman-teman saya itu sebenarnya kos-kosannya tuh udah seram. Nggak ada pun jinnya dari jauh udah seram. Udah gambar tengkorak, Iya, pintunya nggak iya, iya, ada, jendelanya nggak ada, iya, macam-macam lah. Seperti itu malah nggak ada masalah kan, seperti itu menarik sebenarnya. iya, iya. Kita baca nih dari so sweet kali ceritanya Bang Nahan. So sweet Bang Wiro. Betul tuh Bang Nahan, mayoritas mahasiswi yang kesurupan. Nah ini betul tuh, Hmm. gimana tuh Ustadz Kotri? Betul tuh. Oke, makasih. Ini udah mulai ya. Baik. Kalau yang Banan ceritakan dari kalau secara pasien rukyah memang yang paling banyak tuh mahasiswi Banan gitu. Jadi kalau pengalaman yang beberapa kita cerita aja ya, misalkan gini, kayak seperti kayak kata Banan bilang tadi lah, pengenalan dunia kampus yang ke hutan atau dengan camping, format camping gitu kan. Pernah datang Iya. waktu itu, betul Banan bilang, jadi cowoknya dari mobil kan ke klinik kan, dia gendong ceweknya, asik kan, sampai ini marah-marah, kurang ajar kau, jahat kau gini-gini. Nah, saya tanya, kamu kenapa? Saya bilang kan, iya Ustadz, orang ini kemah kata. Terus orang itu eh, apa-apa aja dibuatnya di situ katanya. Peluk-pelukan lah gitu kan. Sampai ya dan seterusnya lah, kata kita bayangkan kan. Habis itu yang paling menyakitkan saya itu adalah katanya, ketika dia datang itu rumah kami itu rapi bersih begitu. Pas mereka pulang mereka kotor-kotori gitu. Jadi kan kalau orang-orang camping kan kadang adabnya nggak dijaga. Misalkan salah satu ikhtilat ya, berdua-duaan antara yang bukan mahram, yang laki dan perempuan. Kemudian kedua di saat apa namanya, ketika masak-masak itu ya, sampah-sampahnya ya kan, kemudian dibiarin begitu aja. Nah, ketika kita pergi meninggalkan tempat itu ya jin peminta dimarah. Ya, memang gini, dunia ini khalifahnya manusia. Jadi ketika dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 6 itu Allah sampaikan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzun birijalin minal jinni fazadum raqa. Jadi kata Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ketika salah satunya apa? Ketika salah seorang manusia muslim ya masuk ke suatu tempat, apakah ke rumah atau masuk ke hutan atau tempat-tempat yang di situ ada jinnya gitu kan, maka si jin tadi akan ngomong begitu kepada teman-teman yang ada di situ, terutama pemimpin jinnya. Jadi pemimpin jin itu ada pemimpinnya. Dia akan bilang, kawan-kawan, ini ada orang muslim mau masuk ke kosan ini, ada orang muslim mau masuk ke lokasi kita ini di hutan tempat kemah ini.
Jadi malam ini selama mereka berada di sini, selama mereka tempati tempat ini, tidak ada lagi tempat kita makan di sini, tidak ada lagi tempat kita untuk tidur di sini, tidak ada lagi tempat kita untuk melakukan aktivitas seperti biasa di sini. Ya, kita harus mikir untuk sementara waktu atau sampai dia berada di situ. Ternyata si mahasiswi muslim atau mahasiswa muslim ini pas datang ke situ dia lupa adab. Nah, padahal kan dalam Islam diajarkan ketika masuk ke suatu tempat, kata Rasulullah, baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka kata Nabi, Allah akan lindungi kita sampai kita keluar dari tempat itu. Kalau kita masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, tidak minimal itu kita baca. Sehingga jin tadi pergi meninggalkan tempat kita. Tapi ternyata banyaknya nggak baca bismillah banahan waktu masuk hutan, masuk kosan ketika pertama kali masuk itu. Yang dibaca bukan bismillah, tapi bisimbah gitu kan. Pas baca bisimbah, bro, sister, kata jin itu, nih takut dia sama kita mah, yalah kita gas, kata, bisa lah kena kerjain gitu kan. Nah makanya salah satu gangguan itu dimulai dari kita sendiri. Kita lupa baca bismillah masuk ke kosan ketika awal masuknya itu, kemudian lupa membaca bismillah dan doa perlindungan ketika masuk ke tempat kemah itu. Jadi ditambah lagi ya kan kemaksiatan kita lakukan di situ, ditambah lagi ya kalau kita kan di hutan itu kan mereka ada jin yang memang tinggal di hutan, dia menghindari manusia untuk tidak bersentuhan dengan manusia karena itu dosa besar ketika dia mengganggu manusia. Jadi ketika manusia datang ke situ dia ngalah dulu gitu. Ada yang nggak mau ngalah, sama seperti manusia lah kan. Dan jelas itu bukan tempat dia nggak mau ngalah gitu. Jadi ketika dia meninggalkan lokasi kemah itu kesurupan, jadi saya bilang sama yang masuk dalam tubuh mahasiswa itu, jadi gimana? Apa bisa saya bantu nih? Saya bilang, tolong Ustaz bilangkan ke dia, jangan dia seperti itu lagi sama orang mahasiswa ini untuk kemah itu jangan kayak gitu lagi, jangan kotor di tempat kami. Gitu. Oh baik, itu saya sampaikan. Jadi gimana? Ya saya keluar Ustaznya, keluarlah, pergi dia, alhamdulillah. Jadi ruqyah itu nggak mesti dibaca yang Quran terus gitu. Jadi kalau memang itu pesan jin untuk mahasiswi baru ya. Jadi kalau ya. Nah, kemudian gini juga Banahan. Ya, kemudian gini juga, Afan Pak jaringan Kak Ismi Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba Kak Ismi Bismillah. Kak Ismi ini kabarnya dari Rohul ini, tinggal di Rohul ya sekarang. Nanti kita tanya ke beliau Rohul atau Rohil. Jadi gini Banahan, salah satu penyebab jin itu mengganggu kita itu sebenarnya gini. Jadi banyak mahasiswi ini ya, karena kita bahas mahasiswi ya. Kalau saya bilang mahasiswa, termasuk mahasiswa lah gitu ya. Banyak mahasiswi ini, jadi gini, orang tuanya kan sayang sama anak-anaknya. Nah, baik sih niatnya, tapi caranya salah. Dibekali jimat gitu kan. Jadi misalkan dia dari Rohul, kuliah di Pekanbaru, dari Siak, kuliah Pekanbaru, dibekali jimat, penangkal untuk melindungi dia, begitu kan. Nah sehingga, padahal tidak hanya dalam hidup manusia saja ada batas teritori wilayah tuh Banahan. Tidak hanya di hidup manusia aja ada syarat-syarat tinggal. Kalau kita tinggal sebagai tamu di satu perumahan saja, kita wajib lapor Pak RT gitu kan. 1 kali 24 jam gitu. Apalagi di kalangan jin. Makanya banyak waktu saya yang kesurupan mahasiswa kesurupan itu, sebelum saya ruqyah saya minta periksa dulu ada nggak penangkal atau jimat. Ternyata ada begitu. Nah, jadi ketika jin yang memang dijimati dari Rohul, ketika dia masuk ke Pekanbaru, gitu kan, maka nggak tahu saya seperti apa, tapi dia harus lapor atau bagaimanapun dia harus melakukan syarat administrasi di dunia jin itu di daerah Pekanbaru itu. Nah, kan, tapi banyaknya tidak melakukan itu. Akhirnya salah satu administrasi itu seperti apa ya? Tuh serah dia lah gitu. Ya namanya orang masuk wilayah baru kan ada. Jadi kebanyakan orang kesurupan masih kesurupan di kosan itu atau di tempat perkemahan itu, salah satunya itu adalah karena dia pakai jimat Banahan. Jadi dia bawa jin. Jadi di jimat itu ada jin, dia bawa jin sehingga jin yang ada di situ tuh bentrok gitu. Nah, itu kejadian. Nah, termasuk tadi saya share ya hari ini ada video seorang mahasiswi dia kesurupan dari maghrib sampai tengah malam. Karena saya ada jadwal ya, ada kegiatan lain juga sebelum itu, akhirnya saya datang pada tengah malam. Ternyata si mahasiswi ini dia punya riwayat gangguan jin dari sekolah SMA-nya begitu. Nah, kemudian dia sampai di kosan itu, dia ingin mencuci piring ya, enggak tahulah adab-adab ketika di tempat yang berhubungan dengan air, berhubungan dengan api-api, dapur, sumur itu tidak dia lakukannya sehingga dia tumbang, dia kesurupan. Nah, saya ruqyah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan keluar jinnya. Jadi alhamdulillah dia merasakan tenang, lega,
Jin apa saja? Jin yang pertama masuk di SMA itu termasuk jin yang masuk di kosan itu. Jadi katanya ada 3 jin menurut penuturan jin itu yang masuk dalam diri dia. Gitu Bang. Iya Bang Kondri. Jadi memang eh Masya Allah Kak Ismi. Kita dah lanjut Kak Ismi. Langsung join saja. Assalamualaikum Kak Ismi. Halo Kak Ismi, sudah connect? Jaringannya Ustaz Oh, nggak sangat apa-apa. tidak mendukung. Sudah menyambung Nggak tuh, apa-apa. Kak Ismi. Nggak apa-apa. Langsung aja Bang Nan, gas selagi jaringannya bagus. Iya, Kak Ismi ini mahasiswi di semester 7 udah wisuda Bang Nan. Kemudian aktivis juga di Apa, dunia Ustaz? kampus. oh gitu. Kak Ismi Iya, menurut informasi kan sampai kuliah sampai semester 7 saja kan? Iya, nggak Kemudian, terlalu jelas. oh suaranya nggak terlalu jelas. Putus gitu. Putus. Iya. Tapi suara Kak Ismi jelas deh. Screen Kak Ismi juga jelas. Kak Ismi, menurut informasi yang kita dapat, Kak Ismi kuliah sampai semester 7 aja ya? Kurang lebih ya 4 tahun lah, 4 tahun. Oke ya, yeah. Juga ATP juga nih Bang Nahan. wah. Silakan Bang Nahan, lanjut. Kak Ismi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol Kak Ismi. Ini termasuk fenomena banyaknya mungkin mahasiswi yang termasuk diganggu jin ya. Ada mahasiswi yang kesurupan, pas PNDK, pas ospek itu mahasiswi kesurupan, Di kosan. mahasiswi kesurupan. Nah, ada nggak sharing atau cerita dari pengalaman sendiri mungkin Kak Ismi atau teman-teman Kak Ismi berkaitan dengan yang seperti itu? Biar cerita saya yang tadi itu nggak ini kan, nggak cerita Nggak hoax. saya aja, nah, nggak hoax gitu. Silakan Kak Ismi. Aduh, agak kurang jelas sebenarnya. Ya, Kak Ismi, saya ketik ya Kak Ismi ya. Ceritain peristiwa mistis Kak Ismi. Oh, cerita-cerita yang terjadi gitu ya? Ya. Ya kalau di kosan dulu ya pernah terjadi kalau yang seperti itu dulu. Apa namanya? Ada yang kena, yang nampak gitu. Terus ada yang juga yang apa namanya? Yang kayak hampir kesurupan, belum sampai kesurupan sih. Pernah terjadi gitu. Jaring. Itu di kos Kak Ismi, teman Kak Ismi atau siapa? Itu di Gak jelas sama sekali suaranya. Maaf Ustadz. Nggak apa-apa. Kak Ismi di Rohul atau Rohil nih? Oke, nggak apa-apa Manan. Kak Ismi bilang tadi beliau temannya sampai banyak diganggu lah di kosan itu. Karena memang seperti itulah kondisinya Bang Panahan. Intinya gini, banyak kejadian memang di kosan itu yang memang sepele saja para mahasiswi ini. Misalkan gini Panahan nih ya, contoh. Di saat mau masak, begitu kan buang air panas sembarangan, kemudian di saat masuk kamar mandi sembarangan, tidak ada lakukan adab secara islami, ditambah pas tidur tadi Banan cerita itu dengan pakaian yang itulah ya. Sebenarnya seperti apa sih Islam ya? Artinya jin itu dia di mana saja ada. Bahkan kata Rasulullah itu janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka bacakan surah Al-Baqarah ya. Itu paling dahsyatnya surah Al-Baqarah. Ya paling seringnya memang harus kita lakukan ibadah seperti kita sholat tahajud di kosan itu. Artinya kebaikan-kebaikan sajalah dilakukan di kosan itu. Jangan sampai kita ya
kalau kok mahasiswi masukkan mahasiswa yang nggak muhrim di situ, akhirnya kita berdua akhirnya yang ketiga setan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan tapi setan inginkan gitu kan. Nah, itu kan kejadian seperti itu gitu. Nah, kemudian apa lagi? Saya pernah menemukan juga kasus gitu. Jadi ada seorang ini mahasiswa ya, dia kesurupan. Rupanya pada maghrib saya ruqyah dan jinnya alhamdulillah bicara. Kenapa kamu masuk? Saya bilang kan, saya tanya, saya kasihan lihat dia Ustadz gitu. Kasihan kenapa kamu kasihan? Ya dia tadi pas maghrib menung depan kosannya katanya. Ya emang kenapa ya, kasihan mau tolong dia. Saya bilang mana ada orang kasihan tapi nyakitin gini, masa kamu masuk terus sampai dia teriak-teriak kayak orang gila gitu kan, sampai dia marah-marah kayak seperti ini. Saya bilang, kamu agama kamu apa? Saya tanya. Islam Ustaz. Nah apalagi kamu muslim, Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, masa kamu ganggu seperti ini? Jadi gimana Ustaz? Katanya, ya kamu keluar. Ya udah saya keluar. Gimana saya keluar Ustaz? Kalau kamu muslim, assalamualaikum aja. Saya bilang, assalamualaikum Ustaz. Langsung pergi dia. Nggak saya ngaji-ngaji itu, langsung pergi dia. Terus ketika si abang ini, mahasiswa ini sadar, kenapa tadi bang menu-menu depan kosan? Diajabnya, iya Ustadz kiriman belum datang di kampung. Jadi itu tadi di kosan tuh janganlah kita melamun-lamun, ya isi dengan aktivitas bermanfaat gitu kan, jangan malas-malasan uring-uringan, apalagi sampai kita melakukan maksiat di sana. Nah, itu akan diganggu oleh jin-jin yang ada di sana begitu. Terutama juga adab-adab masuk kamar mandi para mahasiswin kan sembarang aja, bacalah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is, dan doa keluarnya langkah kaki kiri, keluar kaki kanan gitu. Kemudian kalau tidur boleh enggak mahasiswi itu tidur maaf ya, jangankan pakaian yang Banan bilang tadi yang mau tanpa selai benang, boleh enggak? Ya kalau tidur boleh aja gitu, tidak dilarang. Mau kita tidur tanpa busana pun apa-apa. Yang penting ya, ketika kita tidur tadi ya secara manusiawi kita selimuti lah ya. Kemudian kedua apa? Yang kedua baca doa mau tidur. Nah ada doa selimut ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, tampung ini An-Nas 3 kali, tiupkan, sapu seluruh tubuh. Nah, insya Allah kalau kita supaya nggak kedinginan, nggak digigit nyamuk, kita pakai selimut pelindung badan. Nah, supaya kita nggak diganggu jin, kita pakai doa selimut tadi. Sehingga jin, kalau kadang jin tuh melintah di kosan itu, nampak nih, oh cantik mah gitu ya. Akhirnya mimpi berhubungan intim. Nah, makanya salah satu gangguan jin itu adalah mimpi berhubungan intim. Kalau orang nikah, nggak ada lagi mimpi kayak gitu. Nah, kalau udah nikah. Maka ada kejadian mama siswi itu dia, saya sering disetubuhi, di sebagainya gitu. Itu kejadian pada mahasiswi ini begitu. Tapi ingat, nah, janganlah tidur dengan pakaian begitu. Ingat ya, kita nggak tahu kejadian apa terjadi pada kosan kita. Kalau kebakaran, terus gimana? Itu kita langsung begitu aja berhambur keluar, ya. Tetap pakai pakaian yang ya sepantasnya lah gitu. Ya kalau sekarang orang pakai piyama, pakai aja piyama, ya kan, tutup lah gitu. Itu aja sih gitu. Nah, itu Banan. Ini ada pertanyaan nih Banan dari Bang Aul. Teman Apa ada Bang Aul? Bang Aul, Ya, kita baca Banan itu pertanyaannya. saya terakhir nih Bang Wira nih, nggak ada di bawahnya. Nah, Bang Aul itu nanya gini. Mohon maaf Ustadz, apakah jin itu bisa menggerakkan benda, contoh buka pintu atau ketok pintu, mengganggu dengan menggeser benda? Oh, bisa Bang Aul, bisa. Bisa. Jin itu bisa melakukan itu. Ya, jin ini dengan manusia ini kan kita sama-sama tinggal di bumi sekarang ini gitu. Sama-sama tinggal di bumi, hanya saja kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita gitu. Nah, makanya apa ya? Kadang kita kalau tidur di rumah atau kita tidur di kosan itu, kadang kita kan mendengar suara ini, ada sendok jatuh gitu kan, atau ada pintu terbuka sendiri gitu kan, sebagainya. Nah, secara logikanya memang itu faktor alam, misalkan karena pintu itu memang dia nggak bisa tutup sendiri, atau memang sendok tuh nggak pas kita taruh ketika mau tidur terjatuh sendiri gitu. Kadang ada memang jin tuh nggak sengaja, dia tersenggol dia gitu, sama seperti kita jalan kan tersenggol gitu, sama kita makan kan, kita jalan taruh minum situ, nggak sengaja tersenggol kan, jatuh minum itu gitu. Nah, banyak kejadian seperti itu, tapi kita jangan takuti jin itu. Ya, dalam agama kita bukan untuk tidak takuti, tapi untuk diimani. Bahkan kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dalam surah Al-Jin ayat 6 itu, rasa takut jin kepada kita itu 1000 kali lipat, 100 kali lipat dari rasa takut kita kepada dia. Kita takut sama dia nih, jin itu lebih takut kepada kita ketimbang kita takut sama dia. Tapi jangan sombong, jangan takabur, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau ada yang jatuh-jatuh, buka-buka pintu, yang penting gini aja Bang Aul dan Bapak Ibu serta teman-temanku, saudara-saudariku sekalian, jangan terlalu
wah ini jin nih, jin nih. Jangan dibuat begitu. Nanti dia kalau memang itu dia akan membuat kita tuh menjadi semakin takut karena dia tuh suka usil, gangguin kita, dia suka gitu. Lihat kita ketakutan, lihat kita apa namanya, sama kayak gini, orang kalau bully seseorang terus orang itu termakan buliannya, dia suka gitu. Nah, jadi kalau ada yang nampak berkelebat di kosan itu atau ada nampak atau ada merasa ada yang suara-suara nangis di kosan itu, dicuekin aja. Nah, jin itu kan kesel kalau dicuekin gitu. Ya, apa Sejatinya, nahannya nih? Ustadz, sejatinya Gimana kayak ini? Kayak Ismi, silakan. Silakan. Silakan Kak Ismi silakan. iya kan Ustadz, sejatinya sebenarnya di semua tempat itu mungkin ada jinnya, cuma sejatinya mereka itu sebenarnya takut sama kita. Tapi karena kita nggak pernah melihatnya, makanya setiap dia muncul kita kan takut gitu jadinya gitu. Ada nggak sih tips-tips gimana biar kita itu nggak takut gangguan-gangguan kayak gitu gitu? Ada nggak dari Islamnya sendiri gitu loh Ustadz? Oh, Baca surah tips-tips apa supaya gitu? dia gini aja. Sebenarnya gini. Pertama, ya kita cukup jaga wudhu setiap saat. Wudhu nggak boleh putus, ya kan? Buang air besar, kecil, buang angin, wudhu setelah itu. Terutama kita mau tidur nih, karena wudhu itu bukan hanya untuk kita sholat saja. Wudhu itu melambangkan bahwa kita saat itu dalam keadaan suci. Nah, kalau kita nggak wudhu, kita mau angin nih, itu kita nggak wudhu, berarti kita sedang berhadas, kita sedang bernajis kecil gitu. Makanya itu yang membuat jin itu mudah masuk. Tapi kalau kita jaga wudhu, wudhu itu sendiri adalah APD, alat pelindung diri bagi roh kita, bagi fisik kita, agar tidak disantet orang, tidak diguna-guna orang, tidak diganggu jin, seperti itu. Jadi itu APD kita, alat pelindung diri kita wudhu. Kemudian kedua apa? Ya kita baca bismillah setiap saat. Nah, mau cuci piring baca bismillah. Nah, tempo hari ada ibu-ibu ya, di Jalan Riau itu dia nyuci masak sesuatu, air panas itu langsung buang ke wastafel. Wastafel itu kan jamban, tempat kotor-kotor. Jin kan tinggal di situ, maka dia nunggu makanan di situ. Lupa aja bismillah, kena jin. Malamnya kesurupan, diserang oleh ratusan jin ular. Nah, kemudian ada juga yang di rumah yang di belakang kantor DPRD Provinsi Riau di Sudirman seberang Pasar Dupa itu, habis nyuci baju ya, kosan kayaknya tuh kalau salah. Jadi dia jemur kain. Nah, kan ada bekas bilasan itu, langsung buang aja, lupa aja bismillah, langsung dingin kakinya, kesurupan gitu. Nah, di Jalan Riau, di Jalan Durian kemarin juga kejadian ya. Jadi ada ibu ini buang sampah, lupa aja bismillah, kena jin, kesurupan dia gitu. Jadi segala sesuatu itu baca bismillah, kata Rasulullah ya. Batasan antara dunia kita dengan jin itu bismillah. Kalau kita baca bismillah, maka walaupun tubuh kita tanpa selai benang membaluti tubuh kita ini, maka kalau kita baca bismillah buka pakaian, jin nggak akan lihat kita seperti kita nggak lihat dia. Nah, gitu. Baca bismillah. Kemudian yang ketiga apa? Rajin sholat di sana. Nah, jaga aurat kita, rajin baca Quran, udah gitu. Itu udah zikir terbagus tuh. Itu udah luar biasa tuh. Jin tuh nggak sanggup, jin tuh lemah. Dia nggak akan bisa nyentuh kita, insya Allah. Gitu. Itu aja Kak Ismi. Jadi jaga aja, ada adab gitu. Nah, tempo hari juga ada mahasiswi kesurupan itu gara-gara apa? Maghrib tuh, pada maghrib tuh dia hidup musik kuat-kuat gitu kan. Nah, ini kan pada maghrib ini kan memang waktu-waktu pembinaan ruhiyah kita, rohani kita. Selain kita ngaji dengan tausiah itu kan bagus itu. Pada Isya baru kita aktivitas yang mau kerja, yang mau jalan, jalan-jalan malam, itu baru kita lakukan gitu. Gitulah. Gotri. Yes. Ada yang mau nanya lagi nih? Ada enggak? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya di kolom komentar. Siap. Ada Ustadz Adra nih. Hadir Ustadz. Barakallah Ustadz Adra. Ada Bang Joni. Wes. Banyak nih, maaf ya yang belum tertegur sapa, bukan berarti kita sombong, tapi memang kadang terlewat ke atas. Tafadhol bagi yang ada mau tanya atau share tentang pengalaman di kosan begitu. Kalau Kak Ismi sendiri gimana Kak Ismi? Yes, silakan. Banan. Apa Ustadz kurang jelas? Banan, silakan Banan. Ada hubungan nggak hewan-hewan sama jin?
tikus, Ada hubungan nggak? Oh gitu. cicak. Kalau Kadang hewan gini, dari hadis Rasul, kadang suka kesal sama tikus. Dia suka ngambil sambal di rumah, berceceran. iya. Siapa tahu ada jinnya. Oh. Kalau kalau dalam hadis itu yang jelas hewan-hewan hitam seperti ular, ular ya ada ular, kemudian ada anjing hitam gitu. Tapi kalau dalam sejarah itu seorang sahabat pernah waktu itu dia berpesan kepada istrinya selama dia berjihad jangan keluar rumah. Nah tiba-tiba ketika sahabat pulang dari berjihad dia lihat istri di pintu. Jadi mau dimarahi suaminya, kata istrinya tunggu dulu bang, kata. Aku keluar pintu ini bukan melanggar nasihat perintah abang, tapi dalam itu ada ular, katanya. Kemudian si sahabat ini masuk ke kamar, langsung dibunuhnya ular itu. Ternyata menurut hadis itu si ular tadi itu adalah jin. Nah, kemudian setelah dia bunuh jin ular itu, ulama berbeda pendapat. Si sahabat tadi meninggal. Nah, jadi beda pendapat ulama gimana? Apakah enggak tahu nih apakah ularnya mati dulu atau manusianya. Artinya setelah dia bunuh jin ular tuh ularnya mati, nah dia juga meninggal lah begitu. Nah, ini makanya kalau saran saya kalau kita nampak hewan misalkan kalajengking atau lipan gitu kan, nggak usah dibunuh begitu. Artinya apa? Ya kita ini nampak ular gitu kan, ada yang kejadian itu yang pasien saya itu nggak bisa secara logika diterima gitu. Tiba-tiba ular di atas lemari gitu, jatuh ke bawah gitu. Di mana ularnya lewat gitu? Ada ular yang masuk ke spring bed kan? Nggak tahu nih ularnya lewat mana gitu. Sampai ularnya itu ada yang di kloset tempat duduk di WC itu, tempat jongkok itu. Ada tuk 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 di gali-galinya, ternyata ada ular dalam itu gitu. Jadi kalau nampak hewan berbisa begitu, nah hewan berbisa itu dia tidak punya fitrah untuk menyerang. Dia cuma punya fitrah untuk bertahan. Jadi seperti kalajengking kan tidak pernah ngejar kita. Lipan kan tidak pernah ngejar kita. Ular tuh tidak pernah ngejar kita. Tapi kalau kita tekan dia merasa terancam, baru dijepitnya, disengatnya kita, dipatoknya kita. Jadi kalau nampak hewan berbisa itu, saya sarankan sebaiknya bilangkan dulu sama dia. Kita nggak tahu nih jin atau tidak. Bilang sama dia. Kalau saya gitu, misalnya ada kalajengking lewat di bawah pintu, saya bilang, kalajengking, saya nggak tahu kamu memang hewan atau jin. Nah, jadi kalau kamu jin, saya kasih peringatkan, kamu jangan balik ke sini lagi. Kalau kamu balik, saya akan bunuh kamu, saya bilang. Kemudian saya ambil kalajengking, saya sapu, masuk serokan, ya saya buang ke semak-semak gitu. Nah, artinya kalau di rumah kita ada tikus, di rumah kita ada lipas, di rumah kita ada lalat, itu tandanya ada fitrah yang Allah tunjukkan bahwa rumah kita dalam keadaan tidak sehat atau tidak bersih. Nah, jangan hewannya yang dibunuh, tapi ya rumah kita yang dibersihkan, kosan kita yang dibersihkan. Banyak nyamuk karena mungkin anak kos ini kan habis pulang kuliah gantung aja celana tuh kan, gantung aja anduk tuh kan, gantung aja baju tuh udah kotor kan 3 hari nak cuci-cuci, itu juga pakai celana tuh kan. Ah, gitulah kejadiannya manaan. Jadi Hukumnya membunuh hewan, Ustaz. Nah, kalau hewan tadi sudah kita peringatkan, ya kan, dia balik lagi, ya kan kita tergambar tuh, walaupun hewan itu rata-rata mirip, setidaknya kita ingatlah dia. Pokoknya kita ingatkan lagi, sunahnya 3 kali banahan. Kalau 3 kali dia balik lagi, boleh kata Rasulullah itu kita bunuh, begitu. Itu banahan. Jadi biasanya hewan yang berbisa itu. Gitu. Makanya kosan biasanya kan banyak kosan ini di sebelahnya semak-semak begitu kan, potensi hewan berbisa. Apalagi kalau hujan kan, hewan berbisa itu kan naik semua tuh, kalau jengking, ular, lipan kan, naik itu karena banjir tempat tinggalnya begitu kan. Nah makanya di bawah pintu itu ditutup, jangan sampai ada lubangnya begitu. Tutup lubang-lubang selokan itu, jangan sampai masuk biawak begitu. Itu banan. Kalau harus Banan, silakan. harus Suara Banan putus. ya. Kurang dengar, maaf Banan. Ada yang menanya di Banan? Ada yang mau nanya nih. Ustadz, apa boleh kita mempercaya hal-hal mistis? Wash. Mistis ini bahasa lain dari goib sebenarnya. Jadi memang kita harus percaya karena rukun iman kita kan, percaya pada Allah, ya, percaya pada malaikat, Rasul, kitab. Ingat waktu kecil gimana caranya sampai terbunuh.
Dengar, Ustaz? Gimana Banahan? Putus? Halo. Ya, ya, jelas, jelas. Banahan jelas. Suara Banahan hilang nih. Iya, Ustaz, itu kan pertanyaan itu. Ya artinya Banahan, kita maaf, harus ulang lagi. Putus suaranya. Halo. Udah dengar, Ustaz? Dengar tapi putus-putus Banahan. Seperti hatiku padamu. Ah, gimana? Suara saya jelas? Kak Dengar? Nining. Jelas, Ustaz. Ah, nah, ada. Silakan, ulang. Apa nih? Itu artinya hal-hal mistis kita harus percaya, Ustaz ya. Ustaz, apa boleh kita mempercayai hal mistis kan gitu kan? Ya wajib, karena itu rukun iman kita. Percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hal yang goib, iman kadar, hari kiamat, gitu kan? Ustaz Kotri, saya dulu kan waktu saya kecil tuh ada film di Indosiar. Film di Indosiar tuh ular-ular lah, manusia jadi ular lah, terus dia bertarung. Siluman. Ya. Siluman. Iya siluman. Ya terus dia bertarung. Cuma kalau sekarang mungkin pertarungannya dikasih efek gitu kan biar keren. Tapi yes. Ini Ustaz Kotri, saya pikir yang kayak di film-film itu memang ada di kenyataan juga Ustaz Kotri. Atau kayak mana? Kalau dalam Islam sih nama siluman itu tidak dikenal gitu kan. Tapi yang jelas yang ada makhluk itu yang gaib itu cuma jin saja. Sama malaikat begitu. Tambah setan yang sifat saja gitu kan. Itu aja, selain itu nggak ada lagi makhluk gaib. Artinya itu penjelmaan dari jin itu Banahan. Penjelmaan dari jin atas pemahaman-pemahaman kita. Jadi gini ya, para mahasiswi yang ada, Bapak Ibu sekalian, yang di kosan dimanapun berada, jin itu dia akan datang, kita mengundang dia atas yang kita pahami, apa yang kita percaya, dan yang kita yakini. Gitu. Gitu loh. Jadi kalau kita selama ini sering nonton film horor, terus kita meyakini hal itu ada, dia akan muncul. Makanya nonton film horor itu saya sarankan jangan gitu. Kenapa? Karena semakin banyak jenis-jenis hantu kita tonton, maka semakin banyak katalog jenis hantu untuk bisa berubah wujud terhadap pikiran kita. Jadi mana hantu, mana jenis hantu yang kita takuti, dia akan berwujud seperti itu. Nah, mana dari film horor itu skin-skin atau cuplikan-cuplikan yang kita takuti. Misalkan di kosan gitu ya, yang di bawah tempat tidur lah, yang di kamar mandi keluar tangan dari toilet ketika kita sedang beribadah, buang hajat itulah gitu kan. Atau ditarik selimut kah gitu kan, gitu tuh yang horor-horor itu. Maka yang mana kita paling takuti, dia akan muncul, kita ngundang sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi hindari ya gitu. Jadi percaya mati kata yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita tadi itu adalah kita percaya, boleh nggak kita harus percaya nggak alim itu? Ya percaya, tapi bukan untuk ditakuti yang hantu-hantu jin-jin itu gitu. Nah itu, bukan untuk ditakuti seperti itu, tapi untuk diimani gitu. Jadi kalau ada nampak yang berkelebat, ada nampak yang penampakan-penampakan gitu. Dan ada berdiri nih di pintu kamar mandi, wanita hitam ya, seperti pasien saya itu di rumah dia itu kan ada wanita perempuan hitam ya kan, dia diam saja, rambut panjang. Terus apa yang diresponnya gimana? Saya tanya ke dia kan. Saya takut Ustaz. Saya bilang kalau nampak seperti itu anggap aja dia nggak lihat dia gitu. Dia paling sebel gitu. Atau paling kalau mau dekatin aja gitu. Karena kalau jin sudah memperlihatkan diri kepada kita, maka hukum manusia berlaku gitu. Jangan takut, dekatin aja. Nah, ada apa? Bilang tanya aja begitu. Gitu. Masa kita dengan yang wujud jelek gitu kita takut gitu. Nah, paling kalau apa ya kan hantu itu kan cuma mata sebelah gini besar apa ya kan tidak sempurna. Jangan takutlah. Ya ejek aja. Ejeknya maksudnya jangan kita bully. Yang apa? Contoh yang ada pasien saya itu kesurupan kan. Dia kesurupan. Siapa kamu? Saya tanya. Saya iblis gitu. Ayo silakan. Ada pertanyaan nih. Dari Pak Ustadz, Bang Angga saya ya? baru pindah rumah baru, alhamdulillah. Beberapa hari saya Ya siap-siap. Pas di malam hari tiba-tiba ada kalajengking di punggung saya. Saya kejut, langsung saya bunuh. Apakah itu jin berwujud hewan atau gimana Ustaz? Oke, jadi gini Banahan. Kalau memang itu adalah jin, ya,
kalau jengking itu adalah jin terus kita bunuh, di satu sisi ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia menakuti kita gitu. Boleh kita bunuh, enggak apa-apa. Karena manusia tuh punya rasa takut yang berbeda-beda levelnya. Dan rasa berani yang berbeda-beda juga levelnya. Itu kita bunuh nggak apa-apa. Terus jin tuh misalnya jin nih dia balas dendam gitu. Salah sendiri kenapa dia dekat kita gitu. Nah, ada pasien saya itu dia dia kesurupan, dia pinggangnya sakit. Ada pinggangnya sakit, terus dibawa ke dokter nggak tahu dia sakitnya apa kata dokter, tapi sakit terus. Saya rukyah kesurupan, jinnya bilang. Nah saya tanya gitu, kenapa kamu masuk? Saya diimpitnya Ustadz katanya. Kenapa kamu diimpitnya gitu? Ya saya lagi duduk-duduk terus didudukinya. Kamu duduk di mana? Saya bilang. Ya, saya duduk di kursi dia, katakan. Ya kamu udah jelas di kursi dia, kamu duduk belah situ. Ini hadiah bukan punya kamu, saya bilang kan. Kalau dia ngimpit kamu walaupun dia lupa aja bismillah, itu risiko kamu. Kenapa kamu dekat manusia? Kalau kamu dekat manusia, maka kamu harus hati-hati dengan manusia itu. Seperti yang dia buang sampah kena itu. Jadi kenapa kamu masuk tubuh ibu tuh? Saya dilemparnya Ustaz. Kamu kan tahu adab jin tinggal dekat manusia itu apa? Dia harus memperhatikan manusia sekelilingnya. Jadi dia sudah lihat ya waktu dia cari makan di tong sampah itu dia sudah lihat. Tapi ternyata tidak ada manusia. Nah pas dia cari sampah, ibu tadi buang sampah ya, lempar gitu aja, kena punggungnya, marah dia gitu kan. Ya tetap salah dia, kita nggak salah gitu. Jadi walaupun manusia nggak baca bismillah, walaupun manusia nggak wudhu, walaupun manusia nggak baca Quran, walaupun manusia nggak beribadah, walaupun manusia banyak maksiat, ya itu urusan dia kepada Allah. Kalau dia berdosa ya udah dosa aja. Walaupun tuh dia buka pintu jin masuk, begitu kan? Nah jin nggak boleh, kalau jin masuk itu urusan lain gitu. Apa pula kamu masuk begitu? Nah sama kayak ada yang lagi banyak masalah, dia galau. Kemudian masuk jin itu, kenapa kamu masuk? Dia banyak masalah Ustaz. Nah, ini ada anak kosan juga, dia perempuan, tapi nggak mahasiswi. Dia masuk gitu, dia sering di pekerja dia Bang Nahan. Jadi dia kerja, dia di kosan, dia sering dijauhi oleh teman-temannya gitu kan. Ya teman-teman menjauhi itu biasa lah. Kalau manusia ada masalah, saya bilang sama gitu. Kalau manusia ada masalah, biar aja dia dengan masalahnya. Itu adalah kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah tak membebani, melainkan Allah yakin dia mampu melewati itu gitu. Apa pula kamu masuk? Saya kasihan sama dia, kata. GR kali kamu, saya bilang. Saya rukyah ada kesurupan. Jadi alhamdulillah jinnya keluar, si perempuan itu bilang, Ustaz kata. Apa Mbak? Betul yang terjadi pada saya barusan. Jadi dia kesurupan sektoral Bana. Jadi kesurupan itu ada dua, total sektoral. Kalau total itu selama kesurupan itu kita nggak sadar sama sekali. Pas jinnya keluar kita, saya diapain aja tadi? Ya. Tapi kalau sektoral sebagian kita bisa melihat, kita bisa mendengar yang kesurupan tadi. Kemudian kalau jin itu ngomong, kita tahu dia ngomong apa. Kalau kita yang merukyah, kita pegang kepala dia, sadar dipegang kepalanya, dia sadar di tempat itu sedang dirukyah. Nah, maka setelah rukyah itu, betul yang terjadi pada saya tadi. Iya, Mbak dengar kan semua pernyataannya? Iya, tapi kok GR kali dia Ustaz, kata. GR kali. Saya memang teman-teman saya ngucilkan saya, tapi ya saya bersabar aja. Memang saya agak kepikiran gitu, nggak melamun kok gini lah teman-teman tuh ya gitu. Itu kan resiko pekerjaan. Dia kerja tuh bagus Banahan. Jadi bosnya itu sayang sama dia begitu kan. Ya ada teman-teman kerja yang memang tidak ini sama dia ya. Buktikanlah bahwa kita tuh layak disayang oleh bos tuh. Jangan kawan yang disayang bos itu yang dihajar begitu kan. Dengan bully-bulian kita dijauhi begitu. Akhirnya jin tuh saya nggak pengen teman-temannya tuh sering membuat dia begitu. Maka saya suruh dia resign katanya. Dia resign Banahan. Resign, dan di rumah di kosan itu dia melamun aja, baring-baring aja. Ya lebih baik dia dijauhkan dari orang-orang ketimbang orang nyakitin dia. Jadi jin tuh sayang sama dia, pengen lindungi dia gitu. Terus tapi perempuan itu bilang sama saya kan, Ustaz, saya nggak pengen kok ditolong dia. Makanya waktu kalau kesurupan sektoral itu kita masih bisa berkomunikasi sebenarnya dengan pasien yang kesurupan tubuh Banahan. Karena gini, kalau kesurupan sektoral itu kita seperti si pasien tadi seperti diselimuti oleh jin, dia dengar tapi nggak berkuasa untuk dia tahu, tapi dia nggak berkuasa untuk melawannya. Oke, saya bilang, Mbak, kalau Mbak dengar suara saya bilang ke pasien itu, Mbak lawan, Mbak tunjukkan ke dia, Mbak gak butuh kasih sayang, pertolongan dia itu. Akhirnya Mbak tadi dari dalam dia istighfar itu, kemudian dia bantu dirinya, dorong dari dalam jinnya supaya ke atas, saya tarik dari atas supaya keluar gitu. Itulah Bana. Ustadz Kotri, ada pertanyaan nih dari Kak Supi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pernah di kos menemukan hal yang aneh, terutama menemukan benda dibungkus kain, diikat karet, setelah dibuka baunya busuk dan lalat langsung berdatangan waktu itu. Apakah itu mungkin saja buhul ya?
Waktu itu ada yang menyarankan diruqyah di tempat ditemukan. Kemudian kedua, ada jejak kaki berdarah. Jejak Sudah kaki yang berdarah. ditelusuri tapi belum. Apakah itu ada kaitannya dengan jin, Ustaz? Bis. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Afwan di sini bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat ingin Saya ingin. tahajud? Baik, kita jawab Anahan. Ya, Oke, baik, Ustaz. Kak Supiana dan Kak Nurul, makasih. Kak Supiana dulu, Ustadz, ya kalau memang ada jejak-jejak darah, ya kalau sekali, gini aja, kalau kejadian itu cukup sekali saja, biarin aja, cuekin aja lah gitu. Kalau nampak ada ikatan tuh udah, baca ayat kursi, bakar aja udah, nggak usah terlalu diseriusin gitu. Biar bakar aja, jangan terlalu kita disibuk oleh itu. Nampak jejak kaki berdarah, ya udah biarin aja, dipel aja udah, nggak usah terlalu direspon dengan begini begitu, apalagi di ruqyah gitu. Nah tapi kalau dia kan itu salah satu teror. Kalau terornya terus-terusan, nah baru kita ruqyah begitu. Nah, saya punya pasien itu, nah di depan rumahnya tuh sering bercak darah. Nah, kemudian ada bau busuk di rumah dia itu. Kemudian yang bercak darah itu setiap pagi nampak. Jadi sampai dia tuh begadang, Banan. Dia begadang menyaksikan, melihat siapa yang melempar, kalau memang manusia yang mungkin ada menyerahkan darah sebagainya. Nggak ada yang tidur, nggak ada kejadian itu, nggak ada orang lempar-lempar darah tuh nyerahkan darah, nggak ada. Tapi tetap pagi itu ada darah di lantai itu. Nah saya ruqyah ternyata gitu kan, ternyata kesurupan. Dia saya lupa, berlima, suami satu, ibu satu, anaknya tiga atau dua, saya lupa, berempat kayak di rumah itu. Pokoknya anak perempuannya sama ibunya kesurupan, si bapaknya enggak. Ternyata ada yang tidak diduga dengan si bapak ini begitu. Karena bapak ini dagangannya laris, dagangan orang ini enggak laris gitu, barangnya begitu, persaingan yang tidak sehat begitu. Atau seperti itu. Jadi sebaiknya kalau kayak gitu, Kak Supiana, itu kakak ruqyah personal saja. Jadi kalau ketemu sekali jejak darah tuh udah biarin aja, dipel aja. Kalau berkali-kali baru diruqyah. Inti ruqyah itu nggak mesti ruqyah seperti ustadz datang ke rumah, tidak. Rajin aja kita baca Quran di rumah itu. Kemudian caranya gampang lagi kalau untuk rumah itu, ambil air ya, satu gayung, dekatkan bibir kita ke air bersih tadi, air keran tadi, kita baca Quran, baca al-ma'surat lah, zikir al-ma'surat, dekatkan bibir kita sampai nafas kita itu mengena ke air itu, sampai air itu beriak, bergoyang karena nafas kita, bacaan al-ma'surat kita tadi. Nanti bersihkanlah sekeliling dinding di dalam luar rumah kita. Siramkan ke atas, bismillah, 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 atau baca kursi Allahu la qayyum la ta'khudhu sinatun, bersihkan aja, siram ke atas. Nah, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia pernah melakukan ruqyah dengan air itu. Jadi air itu di setiap sudut rumah itu ditaruh air, dibacakan air ruqyah, al-ma'surat gitu. Taruh al-ma'surat itu air ruqyah semua tuh. Taruh di di mananya, di sudut-sudut rumah itu. Alhamdulillah enggak ada lagi gangguannya begitu. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan jin, Kak Supiana, dimungkinkan, tapi untuk yang kayak jejak-jejak kaki itu jangan kalau cukup sekali ya udah aja gitu. Dipel aja. Tapi kalau terornya berkali-kali baru, kayak kita mimpi buruk lah misalnya kan, mimpi di tempat angker atau dikejar-kejar hantu, atau kita mimpi dibunuh, itu kalau sekali itu aja kita evaluasi lah, mungkin ada tidur kita longgar. Nah, maka kita perbaiki lagi. Tapi kalau berkali-kali dan modusnya tetap sama, biasanya berarti jin sudah masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun kata Nabi, kalau mimpi buruk itu dari jin, mimpi baik itu dari Allah. Seperti itu. Kemudian siapa lagi nih, Kak Nurul ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat ingin tahajud? Rasa takut itu manusiawi, Kak Nurul. Rasa takut itu manusiawi. Tapi gini, rasa takut yang diharapkan dalam Islam itu yang tabi'i, Kak Nurul. Ya, takut kepada Allah kita nggak ibadah, takut kepada Allah kita bermaksiat, itu yang tabi'i. Tapi kalau takut yang wajar maksud tabi'i itu. Tapi kalau takut dengan hantu itu karena perspektif kita, karena kita selama ini nonton kayak gitu. Kita jangan takut kayak gitu tuh. Kalau kita takut, dia suka, dia bisa, jin itu melihat wajah kita takut itu bisa. Saya aja kalau ada pasien kesurupan itu, dia berani sama saya, alhamdulillah saya latih itu, alhamdulillah saya bisa. Saya dekatin aja, kamu apa saya bilang. Kamu apa? Pukul lah saya bilang. Nggak bisa dia mukul, pukul lah saya bilang. Nggak bisa, Allah bersama saya bilang. Jadi kalau kita takut, bahkan sedang meruqyah pun kalau kita takut, kejadian gitu. Jadi udah gitu, jangan takut. Ya kalau dibahas-bahas, saya takut nanti nanti istri saya diserang balik, anak saya diserang balik. Nah, kalau saya takut dengan itu, ya kan, itu kejadian itu bisa terjadi begitu.
Maka saya nggak boleh takut. Nah, kalaupun kejadian, kalaupun meninggal nih keluarga kita disantet sebagainya, qadarullahnya insya Allah kita syahid kalau mau disantet begitu. Nah, jadi sekarang kalau mati itu suatu kepastian, tapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menyiapkan dan menentukan kita mau mati kayak mana, itu aja gitu. Jadi kalau rasa takut Kak Nurul, kakak makanya tahajud tadi itu ya banyaklah pas bangun itu baca doa dulu ya kan, doa bangun tidur, kemudian pastikan paling kalau takutnya kamar mandi jauh di belakang gitu kan gitu. Tapi Kak Nurul seorang perempuan gitu kan, ya mungkin siapkanlah air di tempat tidur dulu 1 ember untuk wudhu begitu. Jadi siapkan. Jadi jangan sampai ke kamar mandi gitu. Nah, gitu. Jadi bangun tidur tuh langsung wudhu aja di sebelah itu kalau memang Kak Nurul seperti itu. Dia cukup dilatih gitu. Tapi jangan takut sama hantu-hantu itu enggak ada. Yang ada tuh jin. Nah, jin itu ya dalam Al-Qur'an dikatakan Allah bahwa rasa takut jin kepada kita 100 kali lipat dibandingkan rasa takut kita sama dia. Jangan takut. Jangan takut. Kalau dia nampak dekatin. Tapi berani enggak? Itu perlu dilatih gitu. Masya Allah. Apa Jidan? Oke Ustadz Kotri, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan? Kalau di sini sudah tidak ada lagi. Baik, Dan alhamdulillah. Waktu Kak Isya. Ismi juga udah undur diri karena sinyal, nggak apa-apa. Baik. Udah azan, terima kasih. kita tutup saja. Nah, terima kasih teman-teman sudah bergabung di malam hari yang berbahagia ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pekan depan masih ada, tunggu saja judul-judul yang ya kita menerima nih Banan, menerima silakan yang mau dibahas tentang apa berkaitan dengan dunia jin ini atau dunia goib ini, silakan sampaikan aja. Mau bedah film apa sampaikan aja, tapi ya itulah ya kita seleksi juga ya Banan ya. Kita tampung, Ya kita ini seleksi. pun mahasiswi kos dan jin ini karena memang ini mahasiswi baru kan, mahasiswa baru kan, lagi nyari kosan kan. Dari pandemi udah ini alhamdulillah udah mulai lah aktif sedikit-sedikit kan. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin saran-saran boleh nanti di Japri, di Ustadz Kotri atau saya juga boleh. Mungkin itu terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, sehat selalu Manan. Semoga Allah lindungi kita semua dari gangguan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.